Tapi memang sekarang kan nih banyak orang yang merasa kalau di kerjaan nih kok harusnya saya dapat segitu. Nah buat anak-anak yang baru fresh graduate nih harusnya seperti apa sih kok? Karena kan dari seniornya mungkin gitu terus harusnya nih bisanya gajinya segini. Itu seperti apa sih kok sebenarnya? Iya, kalau misal gue sih biasanya harus realistis. Biasanya orang yang paling tahu harusnya biasanya itu emang sih gue nggak menyalahkan ya kalau misalnya orang itu nggak tahu. Soalnya kalau misalnya orang yang tahu itu kan biasanya kalau misalnya udah punya perusahaan, udah pernah ngerekrut, baru tahu nih dia budgetnya berapa, dia bisa keluarnya berapa gitu kan. Cuman menurut gue sesimpel inilah, kalau misalnya emang lu ngerasa you're underpaid, move aja. Kan nggak banyak pilihan katanya dia kok. Nah, kalau misalnya dia nggak banyak pilihan, berarti lu punya market price segitu. Semua orang kan punya market price kan, ya kan. Tentu kita pasti ada salary band segala macam lah. Kita punya semua teori dan juga kan setiap experience itu memberikan sebuah apa ya skewed dari segi data point yang berbeda. Contoh yang bikin data kita skewed itu adalah waktu cheap money itu terjadi kemarin, waktu tech itu benar-benar booming banget dan duit VC itu digelontorin. Wah itu kan gaji orang tuh benar-benar tinggi banget. Iya itu pas unicornnya banyak pas banget unicorn kan. banyak banget, iya. Tapi kan sekarang kita udah terbukti bahwa yang terjadi adalah unicorn ini sangat overpaid employees-nya. Nah. Terbukti gitu. Tahu terbukti dari mana? Kayak kita lihat persentase dari gajinya kayak gimana, atau nggak banyak ketinggian, atau nggak banyak kegenutan. Buktinya waktu salah satu salah satu brand ini kejual ke perusahaan di China, yang terjadi adalah di layoff semua. Di layoff semua, habis itu ternyata waktu di take over sama perusahaan yang China ini bisa perform lebih efektif dengan orang yang jual lebih sedikit gitu misalnya. Ya kan berarti kemarin tuh emang kegenutan, cuman jangan sampai pekerja-pekerja kita kepatok dengan zaman-zaman kejayaan saat itu gitu. Sekarang kan gitu ya kok ya. Ada kepatok gitu. Soalnya zaman waktu duit itu murah, perusahaan itu tuh nggak ada tuntutannya untuk profitable. Nggak ada tuntutan profit tuh, tuntutannya itu cuman growth dari segi GMV atau dari segi omset gitu. Mereka nggak lihat minusnya berapa. Yang terjadi jadi kan bayar mahal nggak apa-apa. Yang penting gue punya perusahaan itu tumbuh. Walaupun perusahaan tumbuhnya itu lebih sedikit daripada punya pengeluaran, masih nggak apa-apa saat itu. Saat banyak itu, angel investor waktu itu ya. Saat itu banyak gitu. Saat when money was cheap, bahasanya when money was cheap gitu. Nah sekarang kita nggak boleh kepatok sama zaman itu. Kita sekarang harus kepatok dengan apa yang unit of economics itu positif gitu, yang sehat. Jadi supaya perusahaan ini sehat, budget buat employees itu berapa sih? Di situ tuh yang lebih benar, bukan yang kita kepatok dengan waktu perusahaan itu tuh burn money dan minus, gitu kan? Kayak itu adalah standar kita, bukan kayak gitu. Dan kalau misalnya lo nggak ngerasa bahwa you are being well compensated, coba aja cari tempat lain. Gitu.